But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day. Was that their final unknown goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Jesus meminta maaf setelah kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang 0-6. Sang kapten menegaskan Garuda akan bangkit. Indonesia dibantai tuan rumah Jepang 0-6 pada match terakhir grup C ronde kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 Juni di Osaka. Indonesia bahkan tak melepas satu tembakan pun sepanjang 90 menit. Hasil itu sebenarnya tak berpengaruh kepada posisi kedua tim. Timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan timnas Indonesia lanjut ke ronde keempat. Pelatih Patrick Kluivert memang melakukan beberapa perubahan di laga itu. Apa daya skuad Garuda harus pulang dengan tertutup lesu. Jesus, kapten timnas Indonesia, mengucapkan permintaan maaf via medsos pribadinya. Jesus berterima kasih atas dukungan para supporter yang datang langsung ke Suita City Stadium. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bukannya. Kita bisa dan harus melakukan yang lebih baik dari apa yang kita tunjukkan tadi malam. Kita punya tim yang hebat dengan banyak potensi, tetapi butuh waktu untuk membangunnya. Saya benar-benar percaya bahwa dengan tim ini kita bisa mencapai hal-hal hebat, paparnya. Jesus meminta para supporter untuk bersabar dan percaya proses. Indonesia akan berjuang kembali di ronde keempat nanti, dan mimpi untuk menembus Piala Dunia 2026 itu masih ada. Sebagai sebuah tim, kita punya pendukung terbaik di dunia, tetapi kami butuh kesabaran kalian. Tolong terus dukung kami agar kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama-sama menuju kehebatan kita Garuda, tutupnya. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang, ketegangan di tubuh timnas Indonesia mencapai titik tinggi. Bukan hanya karena tekanan lawan, tapi juga akibat respon lambat dari bangku cadangan. Memasuki pertengahan babak kedua, Yakob Sayuri mengalami cedera setelah duel keras di sisi sayap. Ia terjatuh dan langsung memegangi pahanya, memberikan isyarat bahwa ia tak bisa melanjutkan pertandingan. Namun dari area teknis, tak ada pergerakan cepat. Tak satu pun pemain pengganti terlihat bersiap. Jesus, yang berada di lini belakang, menyadari situasi itu lebih cepat dari siapapun. Tekanan Jepang terus datang dan kehilangan satu pemain aktif membuat pertahanan rapuh. Jesus menoleh ke arah bangku cadangan, ekspresinya berubah dan fokus menjadi frustasi. Ia berjalan cepat ke sisi lapangan saat bola keluar. Wajahnya tegang, penuh ketidakpuasan. Matanya tertuju pada Patrick Kluivert yang masih berdiskusi dengan asisten pelatih. Tidak ada komunikasi terbuka, tapi bahasa tubuh Jesus cukup jelas yang menuntut keputusan. Baru setelah itu, salah satu pemain mulai melakukan pemanasan terburu-buru. Namun momen keterlambatan itu terlanjur meninggalkan bekas. Tidak hanya pada ritme permainan, tapi juga pada dinamika antara pemain dan pelatih. Di tengah pertandingan penting, kebingungan kecil itu menjelma menjadi simbol kurangnya kesiapan di saat-saat krusial. Jesus kembali ke posisinya, namun ketegangan masih terasa, bukan hanya dari lawan, tapi dari dalam tim sendiri. Telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi pukulan menyakitkan bagi timnas Indonesia. Manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan suasana ruang ganti skuad Garuda usai laga itu. Menurut Sumarji, para pemain terpukul secara emosional, namun tetap menunjukkan semangat untuk bangkit dan melakukan evaluasi menyeluruh jelang putaran keempat kualifikasi. Tentu kami semuanya begitu, mengalami kekalahan yang cukup telak 6-0 itu cukup menyakitkan. Tetapi kembali lagi bahwa yang kami hadapi adalah Jepang, dan kami sudah tahu Jepang adalah salah satu raksasa Asia di sepak bola. Ujar Sumarji, Rabu 11 Juni 2025. Laga yang digelar di Stadion Panasonic Suita Osaka pada Selasa 10 Juni sore waktu Indonesia Barat itu tak hanya menyisakan skor besar, tapi juga pelajaran berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Sumarji menyebut setelah laga, ia bersama kapten tim Jesus langsung memompa semangat rekan-rekannya di ruang ganti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan pesan penyemangat kepada seluruh pemain. Semua akan kita evaluasi secara menyeluruh.
Kapten tim menyampaikan semangat kepada para pemain. Sayang juga menyampaikan kepada para pemain. Termasuk Ketua Umum juga menyampaikan agar mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus kita lakukan agar kita lebih baik lagi. Lanjutnya, meskipun kalah, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai peringkat keempat grup C dengan 12 poin. Garuda bergabung bersama 5 negara lain, yakni Irak, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Drawing babak keempat akan digelar pada tanggal 17 Juli 2025. Sementara laga dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025 di tempat netral yang belum diumumkan secara resmi oleh AFC. Kabar yang beredar menyebut Arab Saudi dan Qatar berpeluang besar menjadi tuan rumah. Pada fase ini, dua tim juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara dua runner-up akan saling berhadapan di babak kelima untuk memperebutkan satu tiket ke play-off antar benua.